Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi, mari untuk penjelasan materi kita pada malam hari ini yang akan langsung disampaikan oleh owner kita, Mas Abu Bakar Aryandi Khalid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman reseller. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Bentar ya. Eh, Dengar, dengar Bang. Oke, siap. Oke, eh teman-teman buat yang baru gabung ya, reseller punya program, satu momen punya program khusus reseller, di mana programnya itu adalah salah satunya ini yang mementak ya. Ini saya coba spill lagi ya untuk program reseller. Yang pertama itu ada momen smart up. Momen smart up tuh materinya Anda bisa cek di deskripsi grup reseller ya. Kemudian ada grup reseller, memang sengaja grupnya private. Nah, kadang-kadang kita buka supaya nggak terlalu banyak apa distraksi aja sih sebenarnya. Kemudian yang terakhir ada momen tab yang seperti yang sudah kita laksanakan pada malam hari ini. Teman-teman, malam hari ini mungkin akan teknis ya. Ini saya juga akan jelaskan lagi. Mungkin teman-teman yang sudah jadi reseller, yang sudah lama mungkin sudah tahu kalau di saat momen itu ada layanan-layanan tambahan seperti export video, IG filter, kemudian ada custom design juga. Nah, buat teman-teman yang masih baru nih, misal seandainya ada yang mau order filter, kita bisa provide juga dengan harga yang murah tentunya untuk reseller. Jadi Anda tinggal terima beres aja dan itu sudah Anda cukup kirimkan nama mempelainya, foto dan nanti tim satu momen yang ngerjain semuanya gitu. Baik, malam hari ini kita akan membahas hal yang lebih teknis aja, nggak seperti sebelumnya mungkin yang kebanyakan kayak teori-teori gitu. eh Mungkin ada yang ya kita akan membahas hal teknis seperti gimana caranya untuk ngerubah fonts dan juga ganti warna eh, tema di satu momen. Nah, langsung saja eh saya coba share screen dulu sebentar. Desktop. Ya. Share screen-nya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke. Eh di sini biasanya ke teman-teman kalau kalau membuka kalau di tema standar ya, contoh ini saya buka tema pink. Sebentar ya saya balas chat sebentar. Ini orangnya telepon terus. Saya, saya Oke, sorry. Dari tadi dia ada yang nelpon terus. Ya, oke teman-teman. Di sini saya sampelkan ya. Di sini ada contoh tema pink Korea ya. Di sini warna dasarnya pink ya. Kemudian di bagian bawahnya itu adalah warna warna ini ya, warna biru gitu. Nah, ini bisa kita ganti ya. Caranya gimana? Menggunakan variabel-variabel dari CSS-nya. Nah, di sini sudah saya sediakan sebetulnya. Nah, namun untuk tutorial kali ini ya, ini khusus untuk yang menggunakan PC saja. Kalau pakai smartphone masih belum bisa ya, karena harus diinspek elemennya. Nah, di sini langsung saja bisa di kita buka dulu untuk di
Kalau di MacBook ya di Inspect Element ya kalau pakai Mozilla. Kalau nggak salah sih di Windows sama juga. Nah, kemudian kita cari cari misalnya kita klik kanan di bagian teks gini atau di bagian menunya boleh. Kita klik kanan aja. Sebentar. Klik kanan, inspect. Nah, nanti di bagian kanan ini ada kayak variabel gini. Nah, ada tulisan kayak gini ya, root INVBG sekian sekian sekian. Nah, ini adalah variabel-variabel untuk merubah desain asal dari undangannya. Nah, di sini juga ada fontsnya. Ini ada font base, font accent, dan font Latin ya. Fontnya itu standarnya setiap tema itu 3 ya. Jadi ada font standar basic, font basicnya atau font base, kemudian accent. Accent font itu biasanya yang kayak gini nih, kayak tulisan nama mempelai kayak gitu, itu font accent. Kemudian ada font Latin ya. Nah, eh kita coba ganti warnanya dulu ya. Contoh di sini saya mau ganti misalnya warnanya menjadi hijau misalnya. Nah, di bagian INV di sebelah kanan ini ya, kalau kalau teman-teman lihat bisa diperbesar nggak ya? Sebentar. Eh, nggak bisa ya, nggak mau besar dia. Oke. Eh, di bagian kanan ya, kita tinggal klik aja tanda warnanya ini. Kita coba rubah warnanya. Ini langsung berubah ya. Bisa diperhatikan di bagian sini langsung berubah. Nah, sini saya coba ganti ke warna misalnya warna hijau toska gini. Nah, ini kodenya saya copy. Kemudian bordernya saya kasih warna yang sama aja. Kemudian di sini ada menu BG. Menu BG itu bagian ini, bagian bawah, background menu bawahnya ini. Kita tinggal klik, kita bisa ambil warna sebetulnya dari warna foto atau apapun ya. Tapi supaya match, saya coba ambil warna Toskanya. Nah, ini langsung berubah ya. Nah, kemudian warna ini yang teksnya ini diberi nama, saya beri nama variabelnya menu inaktif. Nah, saya coba ganti warna putih, kemudian bagian buttonnya saya ubah warna warna orange saja kali, supaya supaya ngejer aja. Oke. Nah, tapi sampai sini belum belum tersimpan ya. Ini saya coba copy dulu. Saya copy dulu. Saya copy copy aja yang ini, yang copy yang ini ya. Saya copy. Seandainya di refreshnya dia desainnya balik ke awal. Nah, karena belum tersimpan variabelnya aja. Untuk menyimpan variabelnya kita perlu ke halaman editor dulu. Nah, di halaman editor undangan ini, kalau teman-teman perhatikan ya, teman-teman scroll ke bagian bawah. Di sini ada for developer. Nah, di bagian for developer ini tinggal dimasukkan aja yang tadi sudah kita copy. Untuk bagian fontnya, ini diabaikan dulu ya. Kita coba simpan dulu. Saya simpan. Kemudian kita coba refresh lagi. Nah, warnanya sudah berubah. Jadi sesimpel itu untuk ngerubah warnanya. Dan ini berlaku di semua tema undangan ya. Kecuali untuk ornamen yang bunga-bunganya itu. Nah, untuk sementara masih belum bisa kita otak-atik ya. Nah, kemudian untuk fontsnya bagaimana? Nah, fontsnya ini kita bisa ambil dari fonts berbasis web. Nah, untuk yang free itu ada Google Fonts. Di sini saya, teman-teman kalau mau nge-search Google Font tuh tinggal ketik aja di Google ya, Google Fonts. Nanti keluar nih kayak gini. Ingat tadi ya, fontnya ada 3. Jadi font font base, font accent, dan font Latin. Kalau di tema yang ini, font base-nya yang mana? Font base-nya itu yang tulisan-tulisan yang panjang kayak wedding invitation ini, kemudian kepada yang terhormat, ini font base. Font font Latin itu yang nama ini ya, ini font Latin. Kemudian font accent itu yang bagian bagian bright ini, yang di kanan ini ya. Nah, setiap tema mungkin posisinya akan berbeda-beda tergantung layoutnya juga. Di sini saya coba ganti dulu. Ada 3 font ya. Pastikan 3 font ini punya karakteristik yang berbeda agar desainnya tetap tetap bagus ya. Contoh, font base-nya ini kan di sini menggunakan font yang font sans serif ya. Font sans serif itu yang nggak ada lekuk-lekuknya ini.
Kalau diperhatikan di bagian fontnya itu nggak ada ininya, nggak ada runcing-runcingnya. Nah, itu disebut dengan font sans serif. Nah, saya coba ganti ke jenis serif. Kita pilih fontnya. Misalnya di sini saya eh pilih pilih apa ya? Pilih Lora kali ya. Coba sebentar, jaringannya lagi gangguan ya. Saya pilih Lora. Saya tinggal klik Lora tadi, kemudian tekan tombol Get Font. Nah, di bagian kanan atas ini nanti di keranjangnya ada tanda satu. Artinya sudah satu font sudah kita masukkan keranjang. Kemudian kita pilih lagi untuk font yang selanjutnya, untuk font aksennya, untuk font yang di pinggir ini. Saya mau ganti misalnya saya coba fontnya misalnya apa ya, bebas coba. Kita cari yang agak strong. Kemudian get font. Sudah ada dua ya di bagian kanan. Kita lihat di keranjangnya ini ada dua. Kita tambahkan lagi fontnya. Kita ganti yang font Latin. Jadi kita pilih yang kategori handwriting. Kemudian saya coba yang ini aja. Kemudian tekan lagi get font. Nah, di bagian atas ini akan ada tiga bagian keranjangnya. Nah, tinggal diklik aja. Nah, kemudian pastikan sudah keluar seperti ini ya. Kalau sudah, tinggal klik Get Embed Code. Ya. Kemudian di bagian ini pilih yang import. Setelah itu kita copy dari add-nya ini sampai ke titik koma. Ini jangan sampai salah copy ya. Kalau sudah tinggal klik kanan copy. Kita masukkan ke atas ini. Di bagian kolom custom style juga, tapi di bagian atas dari root. Nah, kalau sudah begitu, tinggal kita ganti nama variabelnya ini. Yang font base, font accent, font latin ini. Namanya ngambil dari mana? Dari sini. Nah, di sini ada font base-nya tadi apa? Saya pilih tadi Laura ya. Nah, kita ambil yang ini, Laura, yang bagian font family, Laura serif. Ini kita copy. Dari tanda petik sampai titik koma kita copy. Kita masukkan ke sini. Kita ganti. Ini kita hapus, kita ganti. Kemudian yang bebasnya untuk aksennya ini sama seperti tadi ya. Kita ganti di sini. Nah, kemudian untuk font latinnya sama. Kita copy juga. Copy. Kemudian tinggal di paste di sini. Nah, kalau sudah, kita tinggal save. Nah, di sini biasanya masih belum berubah ya. Masih belum berubah ya. Di fontnya masih versi sebelumnya. Kita refresh dulu. Di halaman editor harusnya sudah berubah. Nah, ini sudah berubah ya. Bagian fontnya sudah berubah. Coba kita bagian bright. Nah, ini sudah berubah. Yang tadinya kayak gini, fontnya ya. The brightnya kayak gini. Sekarang sudah jadi kayak gini. Nah, ini kalau kita refresh yang halaman undangannya, ini sudah berubah. Ya, segampang itu teman-teman. Jadi ini bisa dipakai di semua semua tema, semua undangan ya. Kalau ganti-ganti font cukup kayak gitu aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Boleh di komentar. Nanti ada video rekamannya juga. Nah, eh, bagaimana jika ternyata font yang di request customer itu tidak ada di Google Font? Nah, itu akan agak sulit ya karena kita harus contoh misalnya fontnya ternyata dari Dafont ini misalnya. Biasa kan font-font yang kayak gini kan berbayar ya. Kadang fontnya bagus-bagus tapi di bagian sini ada keterangannya free for personal use.
font kayak gini, misalnya kita mau pakai juga, harus kita download dulu fontnya, baru nanti di-convert ke bentuk website, habis itu di-upload lagi ke hosting, baru nanti di-embed lagi. Jadi langkahnya agak ribet. Jadi seandainya ada customer yang mau custom font, mending diarahkan aja untuk milih font di Google Font aja. Jadi lebih lebih enak gitu. Untuk teman-teman yang mungkin pakai handphone dan ada customernya mau custom phone, nanti bisa chat admin aja, kita bantu juga. Ya, untuk teman-teman yang punya laptop, lebih baik dikerjakan sendiri karena admin pasti bisa saja slow respon kayak gitu. Apalagi lagi jam-jam sibuk misalnya itu bakal bakal agak lama kalau seandainya nungguin admin. Tapi kalau nggak buru-buru bisa dengan kita. Begitu ya. Oke, kemudian eh untuk font sudah clear ya untuk font dan ganti warna ya. Yang mana itu ya? Tema mana tuh ya? Rounded. Transparan yang ini apa yang mana? Nanti mungkin kita akan bahas lebih detail ya untuk custom yang bagian itu karena itu akan lebih dalam lagi ke codingannya. Jadi kita coba yang simple-simple dulu. Oke, selanjutnya untuk tadi sudah clear ya untuk font dan warna tema. Nah, bagaimana jika ternyata Anda punya klien tapi kliennya nggak mau ada watermarknya. Nah, ini sering terjadi juga. Bentar, saya coba ganti slide dulu. Ini share screen-nya muncul nggak ya? Muncul. Oke. Oke, sebentar. Oke, coba yang ini ya. Kalau kita lihat ya tema yang ini tadi, saya buka di bagian akhir ini ada watermarknya kayak gini kan ya untuk reseller nanti. Nah, watermarknya ini misal ternyata ada yang mau tanpa watermark atau ternyata ada yang mau custom watermarknya tapi dia adalah customer Anda gitu. Jadi reseller itu bisa custom watermarknya juga. Contoh, jika ternyata kliennya hanya ingin eh, nggak mau ada logo brand kita misalnya, kita tinggal matikan saja di menu ini juga di bagian for developer. Di sini ada toggle watermark aktif ya. Ini tinggal di nonaktifkan aja. Nah, kalau kita buka ulang, ini langsung hilang watermarknya. Jadi reseller itu bisa punya reseller lagi sebetulnya. Dengan syarat ya kayak tadi kita bikin bikin apa? Bikin seperti itu watermarknya. Nah, ini sudah hilang. Watermarknya sudah hilang. Nah, ini bisa dijadikan add-on atau biaya tambahan untuk klien teman-teman. Contoh kalau di satu momen itu masuk add-onnya bagian mana? Bagian hapus watermark. Jadi contoh kita coba check out misalnya. Nah, di bagian sini saya kasih harga berapa untuk hapus logo satu momen itu berapa? 50.000. Nah, jadi teman-teman bisa charge untuk layanan tambahan. Kita sebutnya upselling ya untuk mendapatkan tambahan income. Jadi bisa dihapus gitu. Nah, biasanya yang minta hapus kayak gini klien yang agak eksklusif atau bisa jadi kayak perusahaan-perusahaan gitu. Dia nggak mau ada logonya gitu, logo kita gitu biasanya nggak mau. Nah, bagaimana jika ternyata dia mau ganti? Contoh, teman-teman punya teman lagi, ya. Anda sebagai reseller punya teman lagi seorang videographer atau fotografer. Nah, Anda bisa tawarkan jasa Anda ke dia dengan iming-iming misalnya nanti logonya dia dimasukin ke dalam undangannya. Caranya gimana? Di halaman thanks-nya ini kita tinggal harus diganti dulu. Jadi ini kita nonaktifkan dulu. Lalu tekan tambah halaman, kita pilih yang thanks.
Nah, lalu pilih thanks yang ada tanda mahkotanya ini. Nah, nah di sini sudah ada icon sosmed dan ini bisa kita ganti logo kita. Misalnya logonya apa ya? Sebentar, saya ada logo nggak? Eh, sebentar, saya cari logo dulu. Anggap ini ya. Kita ganti logo. Nah, ini bisa berubah kayak gini ya. Misalnya kayak gini. Nah, ini bisa diganti. Nah, kemudian untuk linknya ini tinggal teman-teman replace aja. Bisa dihapus juga, tinggal ditekan hapus. Ya sudah terhapus. Jadi kalau nggak mau pakai ini bisa. Nah, kalau kita cek di bagian watermarknya sudah berubah. Nah, ini berubah watermarknya. Sesuai dengan yang kita ganti di dalam sini. Dengan syarat ya, dengan syarat settingannya watermark yang di sini harus tidak aktif. Kalau watermark di sini masih aktif, meskipun meskipun Anda ganti di sini, dia nggak ngefek ke sini. Jadi contoh, ini saya aktifkan, kemudian refresh, kita cek lagi. Ini watermarknya balik ke asal. Jadi meskipun sudah kita kita ganti di sini, dia nggak bakal muncul watermarknya di sini. Harus kita nonaktifkan dulu di sini. Itu ya. Jadi sesimpel ya. Oke, tadi ada yang tanya kalau font tulisan Arab gimana? Kalau font tulisan Arab, eh, tinggal diketik aja Arab di mana di sininya tinggal diketik aja pakai bahasa Arab. Oke, untuk domain ya ada ada lagi cache ya. Oke, yang tadi sudah clear ya bagian font, warna, kemudian watermark, kemudian domain. Nah, untuk domain yang mau ganti domain dengan domainnya atas nama dia misalnya siapa dok namanya misalnya ardinina.com kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa buka di bagian ini, bagian reseller, kemudian ini bagian ini ya, bagian materi momen startup ini. Kita buka dulu. Anda harus beli domain dulu, kemudian domainnya disetting ke Cloudflare. Di sini sudah ada ya. Di materi 2 membeli dan menyeting domain, Anda ikuti dulu. Ini sudah ada tutorial membeli domain. Ini lengkap dengan cara nyetingnya juga. Atau bisa langsung ke mana ya? Sebentar. Hmm, hmm, hmm. Bagian ini kali. Bukan. Menghubungkan domain ke undangan yang ini. Anda cek materi yang ini. Di sini sudah lengkap juga. Anda tinggal beli domainnya, kemudian disetting pakai Cloudflare untuk dikonekin DNS-nya. Nah, kemudian setelah selesai disetting, tinggal masukkan nama domainnya di sini. Monica, contoh kayak gini ya, monicardian.com. Jadi nanti domainnya langsung monicardian.com. Ini sudah agak aktif undangannya. Coba saya cek dulu ya. Saya coba aktifkan dulu. Saya balikin ke awal. Bentar. Saya coba cari dulu. Tuh. Ini saya coba aktifkan dulu. Bisa dengan nama kliennya aja tadi ya. Nah, ini sudah dengan nama kliennya. Sebentar ini nyala. Nah, ini domainnya kalau di bagian atas Anda bisa cek langsung Monicar Dian. Ini nggak bisa di zoom ya.
di bagian atas ini. Jadi bisa custom domain kayak gini juga. Caranya tinggal ikutin yang di sini ya, yang tadi yang di materi momen smart app itu. Oke, ada lagi untuk hal teknis yang mau ditanyakan atau tentang yang tadi mau ditanyakan dulu sebelum sebelum saya kasih kabar buruk dan kabar bagus untuk malam ini. Oke, setting Google Maps ya kadang-kadang agak ini juga. Oke, sebentar, saya lupa ya. Memang agak kadang-kadang ada case yang seperti itu juga. Oh, kita coba buka dulu yang tadi. Untuk musik ya kalau customernya custom gitu, tinggal chat admin aja, kirim link lagunya, link YouTube lagunya. Kemudian kalau mau dipotong, kasih tahu mau dipotong dari detik ke berapa. Atau kalau mau lebih cepat, Anda kirim file MP3-nya dengan syarat kurang dari 5 MB. Eh, Kalau bisa sih jangan sampai 5 MB ya, 4, berapa gitu masih bisa. Biasanya saya bilang syaratnya 4 MB supaya nanti kalau seandainya 4,5 itu masih bisa diupload gitu. Kalau mau lebih cepat, kadang-kadang kan download eh, lagu di YouTube tuh kena limit juga. Nah, ini untuk teman-teman yang biasanya klien-kliennya di kampung yang maps-nya itu kadang nggak bisa apa ya, nggak kedetek. Contoh ya, coba sebentar. Agak kampung-kampung mana ya, kita coba cari alamatnya. Coba alamat saya dulu. Misalnya bro itu nggak ada di peta bro. Jalan Wildan Sari 1. Sebentar. Ini ketemu. Oh, ini ketemu masih berarti masih masuk kota dia. Coba Berau Tasuk. Nah, ini nggak muncul sudah ini di peta. Nggak jelas kelihatannya. Nah, eh, caranya adalah Anda buka dulu Google Maps. Buka Google Maps. Maps.google.com. Nah, atau biasanya kan sudah ada link share dari ini ya, dari klien ya. Nah, nanti tinggal tinggal cari aja misalnya eh misalnya nih alamatnya nggak ada nih. Misalnya ternyata di mana ya? Di dalam-dalam sini misalnya di sini. Biasanya kan sudah ada pinnya ya kalau di-share dari klien ya. Ini anggap belum ada pinnya. Anda tinggal klik gini aja. Klik kanan. Kalau sudah ada pinnya, Anda tinggal klik kanan di bawah pinnya ini. Tepat di bawah pinnya di klik kanan di sininya. Klik kanan. Nah, nanti muncul koordinat yang kayak gini. 3, sekian 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 sekian. Nah, ngeklik kanannya harus tepat di bawah sini, jangan jangan di pojok sini atau di pojok sini. Nanti yang ke pin itu yang di mana kita klik kanan. Jadi harus tepat di bawah sini. Kalau sudah muncul koordinatnya, tinggal diklik aja. Klik koordinatnya ini otomatis tercopy. Lalu buka maps yang ada di sini. Anda bisa pakai tombol search yang di atas boleh, di bawah sini juga boleh. Kita tinggal Ctrl V, nanti muncul koordinatnya, lalu tekan tombol search. Nah, kadang tampilannya kan berbeda ya. Ini kalau di Google Maps kan tampilannya kayak gini ya. Di sininya beda. Ini nggak perlu khawatir karena kan kita makainya koordinat. Jadi biasa ini sudah pasti lokasinya sudah pasti tepat. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal tekan search tadi, lalu simpan perubahan. Nah, otomatis ini langsung sama posisi mapsnya. Atau misalnya kita coba cari yang agak masuk-masuk misalnya di mana di pelosok sini misalnya. Tinggal klik kanan, klik koordinatnya, buka di sini, edit denah lokasi. Di bawah sini, di paste di sini boleh, atau di atas sini boleh juga. Kalau di atas sini langsung tekan enter gitu, bisa juga. Dan ini masih bisa digeser sebetulnya.
Mapsnya masih bisa digeser. Nah, anggap di bawah sininya kita tinggal search, lalu simpan perubahan. Nah, ini sudah otomatis sama dengan yang di Google Maps tadi bagian sini, gitu. Atau mau mau cari aman. Kalau mau cari aman, tinggal pakai Maps yang ini. Tambah halaman Maps, lalu pilih yang Maps yang ini nih. Kalau nggak salah yang ini ya. Dua, ini pakai gambar Maps-nya, jadi tinggal di screenshot aja link Google Maps-nya. Tema Bugis Culture, kalau mau ganti teksnya harus satu-satu. Jadi tinggal harus diklik kayak gini, diklik, kemudian diganti misalnya eh, the wedding of kayak gitu. Memang ada beberapa tema itu, memang ada beberapa tema yang menggunakan bahasa daerah, ada juga tema yang menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Jadi bisa bisa Anda ganti nanti. Tinggal diklik aja diganti. Contoh kayak gini mau diganti bahasa Indonesia tinggal di copy aja, buka buka Google Translate atau Chat GPT boleh. Kadang translate pakai Chat GPT lebih lebih bagus malah hasilnya. Oke, clear ya. Untuk Maps sudah jelas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk custom musik yang biasanya memang kita sudah sediakan juga sebetulnya yang bagian custom ini yang dari SoundCloud ya. Nah, cuman problemnya adalah dari SoundCloud ini kadang eh, kalau dibuka di Instagram dia bisa nggak ngeplay musiknya. Jadi musiknya kadang-kadang hilang kalau dibuka di Instagram. Jadi kalau itu mending mending jadi mending di apa namanya? Mending request aja ke admin nggak apa-apa. Kalau font Arab itu agak susah biasanya. Kalau di Google Font itu ada yang Arab tapi nggak banyak. Coba aja. Ada tapi nggak banyak kalau yang Arab. Kayak standar-standar aja. Oh, kalau kalau itu gambar, itu PNG ya. Ya, Mas Fajar ya. Itu gambar PNG. Jadi itu file foto sebetulnya. Jadi kalau diklik diganti foto yang baru. Nah, tulisan Bugisnya itu biasanya dari kliennya. Biasanya dia nuliskan di kertas gitu, tinggal kita kita tracing sih, agak ribet memang. Ada juga yang di internet kalau nggak salah Lontara apa ya? Lontara Formatter kalau nggak salah. Font Lontara Bugis ini kalau nggak salah. Cuman fontnya itu kadang-kadang agak ngaco juga, nggak sesuai dengan bahasa aslinya gitu fontnya. Untuk hitung mundur masih harus satu-satu, jadi belum bisa yang otomatis gitu. Harus satu persatu ya, Mas. Siapa? Anggi ya. Nah, untuk ini sedikit trik lagi, mungkin teman-teman ada yang mau cari kayak inisial-inisial gitu, itu bisa pakai website Prepik. Prepik biasanya di sini ada wedding inisial gitu. Inisial. Ini dia. Ntar jaringannya
bisa dipakai. Kalau yang cari untuk yang kayak di ini ya, kayak yang huruf-huruf di sini bisa. Cuman sebagian besar sudah saya ganti teks, jadi untuk teman-teman yang pakai HP nanti sudah bisa ngedit. Kadang ada juga tema yang masih gambar. Contoh yang ini ya. Nah ini huruf huruf EI-nya ini gambar, jadi harus didesain dulu. Oke, sudah sudah clear ya. Hmm. Kalau sudah clear, tidak ada pertanyaan lagi. Saya lanjut untuk pemberitahuan untuk yang info harga reseller. Untuk maps yang ada di tema nanti coba kirim aja ke admin atau ke saya boleh atau kirim dimanapun ya boleh. Di grup itu kan ada nomor admin juga. Nanti kirim aja, nanti kita ganti untuk alamatnya. Kadang belum terganti memang, terlewatkan. Nah, khusus untuk rekening yang apa ya? Yang ada itu kan template-nya ada dua ya. Mau dijadikan tiga gitu. Itu harus harus ini harus apa? Harus diinspek elemen. Jadi agak ribet. Nanti bisa request aja. Tapi kalau mau mau coba, ini saya coba kasih tahu tutorialnya. Sebenarnya simpel, tinggal klik kanan aja. Klik kanan, kemudian cari di bagian ini sampai ngeblok kayak gitu. Kalau sudah di duplikat elemen aja. Langsung tiga rekeningnya. Mau empat bisa juga jadi empat. Gitu. Oke, untuk rekening clear ya. Untuk apalagi buku tamu, QR scanner bisa dipisah nggak dengan link yang bisa share ke klien biar bisa bedain harga dulu. Nah, untuk fitur itu saya contohkan di sini yang web invite kali ya. Jadi memang ada fitur itu yang nggak bisa dipisah. Contoh di sini, contoh di sini layar sapa dan cek layar sapa. Layar sapa dan form RSVP itu dia tergabung dengan form RSVP itu tergabung dengan fitur QR code. Jadi memang satu kesatuan gitu. Memang nggak bisa dipisah. Masih belum bisa. Mungkin next saya coba bikin fiturnya biar bisa terpisah gitu. Tapi untuk sekarang masih masih belum bisa. Jadi fitur yang bisa itu fitur-fitur apa ya? Kalau misal ternyata nggak mau ada komentar itu masih bisa dinonaktifkan kan dari fitur RSVP-nya. Tinggal dimantikan aja komentarnya. Tapi kalau untuk QR code itu dia sudah include gitu, include dengan apa? Dengan fitur buku tamu. Nah, kalau fitur buku tamunya dimatikan, otomatis fitur QR code-nya dia nggak bisa diakses juga. Nanti di menu kirim itu bakal hilang. Jadi fitur QR code-nya ini bakal hilang kalau dimatikan fitur buku RSVP-nya. Jadi bisa dibikin untuk paket-paket yang basic. Nah, untuk yang foto-foto kartun itu teman-teman bisa cari di sini aja di file aset gini. Sudah kita sediakan juga sih. Memang masih belum banyak, nanti kalau mau request bisa request aja. Oke ya, saya kira cukup untuk sesi sesi teknisnya. Saya akan bahas untuk sesi pemberitahuan. Nah, ini ada kabar kabar baik dan kabar buruk. Mau dikasih tahu kabar buruknya dulu atau kabar baiknya ini? Kabar buruk ya. Kabar baik dulu apa buruk dulu ini?
Sebenarnya baik buruk tergantung juga ya. Oke, oke. Ini kabar harga untuk reseller terbaru. Karena saya mau membatasi jumlah reseller ya. Jadi reseller akan kita batasi supaya nggak terlalu banyak reseller aja. Jadi teman-teman bisa apa ya supaya nggak terlalu banyak perang harga lah. Jadi reseller akan saya naikkan harganya. Tapi tenang untuk teman-teman yang sudah bergabung, teman-teman yang sudah bergabung akan tetap mendapat harga lama. Jadi contoh kemarin kan harganya 150.000 ya untuk reseller LED dan harga reseller Pro 1.500.000. Nah, itu akan tetap dengan harga 1.500.000 dan tetap dengan harga 150.000. Dengan syarat apa? Dengan syarat jangan sampai masa aktifnya berakhir. Karena kalau sudah berakhir dia nggak bisa dicek nanti untuk paket lamanya. Paket lamanya itu di check outnya di menu menu sini, di menu ini, di menu perpanjang masa aktif ini. Nah, kalau sudah habis nih contoh. Di sini kan saya paket paket reseller LED ya. Eh, tapi sudah habis masa aktifnya. Kalau saya pencet tombol perpanjang, dia akan muncul harga baru. Nah, tapi kalau teman-teman masih ada nih masih aktif masa aktifnya masih ada. Ketika diklik perpanjang masa aktif, itu akan dapat harga yang lama. Jadi contoh sudah upgrade di harga 150.000, dia akan tetap dapat harga 150.000. Jadi nggak ikut naik. Tapi jangan sampai masa aktifnya ini nol gitu, sampai habis gitu, jangan sampai. Nah, nah untuk reseller LED berapa sih untuk harga yang akan datang? Harga reseller LED itu 200.000 dan reseller LED yang 6 bulan naik menjadi 1.200.000 yang asalnya berapa ya? Asalnya 850 menjadi 1.200.000 tapi sudah include domain dan untuk reseller Pro-nya naik menjadi 2 juta free domain dan dibantu desain LP supaya nggak terlalu banyak aja reseller gitu supaya bisa lebih fokus saya juga lebih fokus ngebina teman-teman. Nah, gimana seandainya Anda reseller light tapi mau upgrade ke Pro, Anda light mau ke Pro, ini kan naik nih 2 juta tapi mau mau harga lama bisa nggak? Bisa tapi khusus malam ini sebelum harganya naik. Ya, jadi masih saya kasih diskon dari harga 1.950 1.500.000 didiskon lagi. Sebentar ya ada dangdut lewat ini. Tunggu sejenak sebentar. Ada orkes lewat teman-teman. Kedengaran lah? Kedengaran nggak? Sudah. Oke. Nah, untuk teman-teman yang reseller LED hari ini, daripada dapat harga nanti harga 2 juta, bisa upgrade di sekarang. Sekarang lagi kita kasih diskon 1.100.000. Tahun nanti apakah harganya tetap 1.100.000? Harganya akan dapat di 1.500.000. Tapi misalnya nanti ada promo ya bisa dapat harga murah juga gitu. Jadi untuk khusus malam ini kita kasih diskon jadi 1.100.000. LED 6 bulan ke Pro bisa sebelum harga Pro-nya naik ya, sebelum harga Pro-nya naik. Ini contoh misalnya tadi ya masih ada 40 hari kan ya. Jika di-upgrade 1 tahun maka akan menjadi berapa? 1 tahun 40 hari ya, betul. Jadi masa aktifnya tuh bertambah, jadi nggak hilang. Betul, masa aktifnya akan bertambah. Jadi misal masa aktifnya masih ada 30 hari, jadi 1 juta 30 hari, 30 1 juta sorry. 1 tahun 30 hari gitu. Nambah, jadi nggak hilang. Ya, ini kabar baiknya ya. Kabar baiknya kita kasih diskon khusus malam ini. Jumlah reseller banyak reseller ya. Kalau sebentar, kemarin itu reseller itu banyak banyak, tapi banyak juga yang nggak aktif. Ada juga yang dia tuh ngambil paket reseller, tapi untuk pribadi.
Untuk pribadi dalam artian dia ngambil paket reseller cuma nggak mau ada watermark satu momen aja gitu. Jadi ada juga yang customer satu momen itu yang mau custom domain tapi memang untuk undangan pribadi aja. Kalau total-total itu ada 700-an sebetulnya. 700-an tapi dari sekian ratus itu kan yang ada di grup berapa ya? Di grup itu berapa 300. Dari 300 itu yang aktif ya yang ada ini kali. Berapa nih? 30 orang gitu. Just info ya teman-teman. Harga reseller kita nih memang selalu naik. Jadi setiap tahun tuh selalu naik. Bersyukur yang sudah ngambil lebih dulu. Jadi awal-awal dulu reseller itu harganya 500.000. 500.000 terus naik jadi 1 juta. Sekarang 1,5 juta. Dan mau kita naikkan supaya nggak terlalu banyak reseller. Supaya benar-benar apa ya benar-benar serius aja gitu yang mau gabung jadi reseller. Oke, ada pertanyaan terakhir untuk teman-teman yang nanti kalau mau upgrade nanti bisa chat admin aja. Misalnya mau ngambil yang sebelum harganya naik gitu, bisa ambil yang 1,100.000 ini. Atau sudah ngambil 1 tahun kemarin 1,5 juta, mau ditambah jadi 2 tahun mumpung lagi promo misalnya, boleh juga sih sebetulnya. Ambil jadi diskon diskon berapa? 400.000 lumayan sebelum harganya naik. Ya sebetulnya kalau dari fitur memang kita lumayan kalau dibanding yang lain ya eh, cukup sudah cukup lah untuk teman-teman menghasilkan income ya. Karena tema kita bisa adu tema paling banyak ya. Kemudian apa ya? Kemudahan untuk ngedit-ngeditnya kita memang khusus bikin editor supaya teman-teman bisa operasikannya supaya lebih mudah. Dan beberapa 1 minggu ini saya lagi sibuk memperbaiki celah-celah supaya nggak kena hack gitu. Memang ada beberapa book bounty juga yang ikut andil membantu satu momen supaya lebih aman lagi gimana sistem kita menjadi lebih 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 aman lah. Dan Anda eh, apa ya nggak perlu mikirin hosting di satu momen itu karena semuanya sudah di host di server satu momen dan penyimpanan foto segala macam itu di cloud jadi aman. Setiap hari itu ada backup. Jadi seandainya seandainya apa ya? Seandainya amit-amit lah ya kita kena hack kemudian di delete atau segala macam, kita masih ada backup. Itu setiap harinya ada backup. Siap nanti untuk yang sudah saran-saran di form kita jadikan masukan juga nanti kita untuk ke perkembangan sistem kita selanjutnya. Untuk desain di Figma masih belum ada update. Apalagi? Iya, eh, nanti mungkin untuk promosi mungkin sekarang kan masih ya makanya saya coba perdikit dulu resellernya. Maksudnya supaya nggak terlalu banyak dulu reseller. Jadi saya bisa fokus bikin materi-materi biar teman-teman bisa ya, bisa apa ya bisa bisa mudah jualan gitu. Ini kan masih berapa hari ini memang lagi sibuk banget jadi memang slow respon. Mungkin ada yang ngechat segala macam jadi agak lambat gitu. Oke, saya kira cukup ya. Saya kembalikan ke Mas Renaldi. Sudah, tanya jawab sudah. Thank you. Saya kembalikan ke Mas Renaldi. Baik, terima kasih Mas Abu Bakar Khalid atas presentasinya, atas penjelasan materinya pada malam hari ini. Sangat luar biasa sekali, yaitu tadi ada yang bilang di chat ya, mini ngoding katanya. Jadi kita sudah mulai diajarin cara ngoding sedikit demi sedikit.
Untuk apa teman-teman? Ini beneran ya, ini sangat memudahkan teman-teman, khususnya yang mungkin memang punya laptop ataupun komputer, itu sangat membantu sekali untuk custom undangannya dengan materi yang disampaikan oleh Mas Abu pada malam hari ini bisa menjadi uh, kreasi tambahan baru bagi teman-teman reseller nanti untuk uh, meng, meng- ya mengkreasikan paketnya lagi kepada kliennya. Dan tadi juga sangat menarik juga pembahasannya mengenai watermark tadi. Nah, jadi saya juga baru ngeh juga bahwa watermark itu bisa dihapus bagi reseller dan bisa nanti dijual lagi ke teman yang mau jadi reseller lagi. Jadi reseller bisa punya reseller baru itu sangat unik ya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin uh, relasinya itu bisa cari mungkin WO ataupun misalnya fotografer dan sebagainya. Tapi itu salah satu fitur-fitur yang kami sediakan di satu momen. Kami yakin dan kami komitmen pasti bahwa satu momen tidak ada yang paling memperhatikan membernya, tidak ada yang sangat memperdulikan resellernya selain di satu momen. Mungkin teman-teman juga pernah join di vendor lain atau di tempat lain, tapi nyatanya saya sering mendapat cerita-cerita dari teman-teman bahwa eh, Settlement adalah tempat bisnis yang terbaik atau joint reseller yang terbaik karena dari segi fitur, dari segi desain itu insya Allah sangat unggul juga, tidak kalah lah dari di tempat lain. Jadi itu yang mungkin bisa kami jamin ya bagi teman-teman. Dan buktinya juga adalah pada malam hari ini, yaitu ini sudah yang kelima ya untuk acara kita dan insya Allah kami mudah-mudahan bisa konsisten terus untuk memberikan pelayanan baik dari segi edukasi ataupun fitur-fitur terbaru dari kami dan kami juga mohon doa kepada teman-teman semuanya agar satu momen terus berkembang, terus berjalan dengan lancar, tidak ada kendala ataupun komplain, baik dari segi sistem maupun fitur, dan kita akan terus berlanjut. Kita sama-sama membersamai satu momen agar bisa menjadi produk undangan digital terbaik di Indonesia maupun di dunia. Amin. Insya Allah. Baik, mungkin eh, izin saya tutup dulu acara kita pada malam hari ini. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di next event selanjutnya di episode ke-6 momentaknya dan kita belum tahu juga materinya tentang apa, nanti kita coba diskusikan. Baik, itu saja mungkin dari kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Izin saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.